Selamat hari Minggu, saudara-saudaraku. Kembali kita akan menikmati firman Tuhan yang merupakan kebutuhan yang pertama dan paling utama dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari Minggu ini diambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat 31. Demikian bunyinya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambarnya Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang diciptakannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikian bunyinya. Isedo manopaho bunga-bunga nauli. Siapakah yang menciptakan kau, hai bunga-bunga yang indah? Begitu bunyi nyanyian kor yang sering dikumandangkan di tengah-tengah gereja kita. Tetapi kenapa harus bertanya kepada bunga? Siapa yang menciptakannya? Sebenarnya itu hanya gaya bahasa untuk mempertajam pertanyaan itu kepada manusia, kepada saya, kepada saudara, kepada kita. Mungkin kita akan berkata, untuk apa itu ditanyakan? Karena hampir semua orang pasti tahu Allah yang menciptakan. Benar. Tetapi pada zaman kita sekarang ini, sudah banyak orang yang dengan mudah menjawab itu, tapi tidak mau tahu akan hal itu. Sudah banyak orang yang mudah menjawab itu, tapi tidak peduli lagi akan hal itu. Sehingga banyak yang meninggalkan Tuhan kita. Banyak yang melupakan Tuhan kita. Itu sebabnya
firman ini memanggil kita. Dengan menirukan kepada kita. Jangan pernah lupakan Allah yang menciptakanmu dan Allah yang memeliharamu. Dalam pada itu pertama mau ditekankan kepada kita bahwa Allah yang menciptakan kita itu adalah Allah yang Tritunggal. Kita harus tahu, saudara-saudaraku, Alkitab yang berdasarkan Alkitab itu orang percaya, gereja-gereja sangat menekankan perlunya kita memahami ketritunggalan itu. Sehingga gereja-gereja di dalam kalender tahun gerejawi membuat satu khusus untuk mengingatkan kita Minggu Trinitatis seperti minggu hari ini. Supaya kita jangan melupakan itu. Dan harus kita ingat setelah Minggu Trinitatis terus itu semua. Minggu Trinitatis dalam bentuk Minggu sesudah Trinitatis hingga Minggu Advent. Namun jangan lupa. Alkitab dan berdasarkan Alkitab, gereja-gereja sangat menekankan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang Esa. Untuk itulah kita harus mendengarkan firman ini. Di dalam ayat 26 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jelas kita itu adalah kata ganti orang pertama jamak. Namun ingat saudara-saudaraku, Allah kita itu tidak pernah menggunakan kata ganti orang pertama jamak dalam arti kami untuk menyebut dirinya. Kalau Tuhan itu berbicara dengan siapapun, tidak pernah Tuhan mengatakan kami berfirman, tidak pernah. Aku berfirman. Yang kedua saudara-saudaraku, di dalam seluruh Alkitab tidak pernah digunakan untuk Allah kita itu kata ganti orang kedua jamak. Umpamanya kita mau mengatakan kepada Tuhan kita kalian, gak bisa. Tapi yang bisa kita katakan adalah engkau Tuhanku. Dan yang ketiga, tidak pernah ada di dalam Alkitab digunakan untuk Allah kita itu orang ketiga jamak. Sehingga kita umpamanya kalau berbicara mengenai Tuhan kita mengatakan mereka. Oh, tidak bisa. Mengapa? Karena Allah kita itu adalah Allah yang Esa. Oleh sebab itu harus kita ingat hanya Tuhan sendiri, hanya Allah sendiri yang berhak dan berkuasa menggunakan kata ganti orang pertama jamak dalam arti kita untuk dirinya. Di saat Tuhan itu berbicara untuk dirinya, hanya Tuhan yang berhak menggunakan itu. Siapapun tidak bisa menggunakan dalam pengertian kata ganti jamak. Dan memang dengan pengertian kata kita itu tidak bisa kita hindari. Tidak bisa kita sangkal. Memang di dalam diri Allah kita yang Esa itu ada ketigaan. Itu yang disebutkan dalam kisah penciptaan ini. Dari sejak ayat pertama sudah jelas dikatakan. Allah yang menciptakan seluruh langit dan bumi. Dan Allah menciptakannya oleh firman-Nya. Allah berfirman
Dan di dalam perjanjian baru kita tahu, dijelaskan bahwa firman itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 1 jelas, firman itu yang menciptakan. Dan firman itu yang menjadi daging. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus yang sudah ada dari kekal hingga kekal bersama dengan Allah Bapa. Dan yang kedua, dalam kisah penciptaan itu jelas Allah menciptakan segala sesuatu melalui rohnya. Roh Tuhan melayang-layang di atas air itu. Dan jelas di dalam Alkitab ditegaskan bahwa Roh Kudus itu memang adalah roh pencipta yang sudah ada dari kekal hingga kekal di dalam diri Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sebabnya selalu kita sebutkan berdasarkan firman Tuhan sendiri bahwa Allah kita itu Esa. Esa, benar-benar Esa. Tapi Allah yang Tritunggal. Ada ketigaan di dalam keesaan itu. Allah Tritunggal itulah yang menciptakan kita. Dan saat kita tidak mengakui bahwa Allah Tritunggal itu yang menciptakan kita, maka kita sendiri menurunkan derajat kita menjadi sama dengan segala ciptaan atau bahkan lebih rendah dari ciptaan lain. Saudara-saudaraku, hingga kini teori yang paling dikenal manusia mengenai terjadinya manusia adalah teori evolusi Darwin yang disebut teori evolusi Darwinisme. Yang dia jelaskan terjadi evolusi dari binatang satu sel hingga sampai kepada kera dan kemudian dari kera berevolusi menjadi manusia. Banyak yang tetap mempertahankan itu, saudara-saudara. Nah, oleh sebab itu, menurut cerita, pernah diadakan panel diskusi di Amerika. Yang pesertanya adalah 50% pengikut teori evolusi Darwinisme dan 50% teolog-teolog. Yang mau dibicarakan di sana adalah mana yang benar. Manusia itu terjadi menurut evolusi yang dikatakan oleh Darwin atau penciptaan Tuhan. Diskusi itu sangat hangat. Hingga satu hari tidak ada keputusan. Tidak ada kesimpulan. Akhirnya moderator mencari jalan keluar. Dia host diskusi itu 1/4 jam. Dan kemudian dia minta semua pesertanya keluar dari ruangan. Kemudian dia menyuruh panitia untuk mengatur bangku-bangku yang dalam ruangan itu menjadi 2 baris. Setelah 1/4 jam, dia pergi ke pintu ruangan itu. Kemudian dia mengumumkan, kita akan melanjutkan diskusi kita. Dan saya minta supaya semua masuk, tapi masuk dengan tertib. Tertibnya seperti ini katanya. Yang duluan masuk adalah kelompok yang menganggap dirinya adalah keturunan kera. Supaya masuk dan duduk di barisan sebelah kanan. Tidak ada yang mau masuk. Dia panggil lagi. Saudara-saudara yang menganggap dirinya adalah keturunan kera, silakan masuk, nggak ada yang masuk. Kemudian dia umumkan, sekarang masuk peserta yang menganggap dirinya adalah ciptaan Tuhan.
Semua masuk dengan tertib. Akhirnya moderator itu cepat-cepat pergi ke depan. Dan dia umumkan dari depan. Saudara-saudara, terserah di baris mana duduk. Karena nyatanya kita semua satu kelompok. Dan setelah semua duduk, dia umumkan kesimpulan dari diskusi kita. Bahwa kita adalah ciptaan Allah. Karena tidak ada satu orang pun yang mau jadi keturunan kera. Saya hanya mengutip cerita itu saudara-saudara untuk kita mengerti. Saat kita tidak mengakui sebagai ciptaan Allah Tritunggal itu, maka kita merendahkan diri kita. Oleh sebab itu harus benar-benar kita hidupi. Dan Allah yang Tritunggal itulah saudara-saudaraku yang memelihara kita. Dikatakan di dalam ayat 31, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ke-6. Artinya manusia itu diciptakan Tuhan pada hari ke-6. Itu hari terakhir sebelum hari peristirahatannya. Artinya semua sudah diciptakan Tuhan dulu. Dibuat tertib, dibuat tersedia. Baru manusia diciptakan. Karena jelas rencana Tuhan supaya manusia itu bisa hidup dengan baik di dalam dunia yang dia ciptakan. Dan yang kedua di dalam ayat 29 jelas dikatakan, lihatlah aku memberikan kepadamu ini, itulah yang menjadi makananmu. Allah mengatakan buah-buahan, biji-bijian pohon. Kita harus tahu saudara-saudaraku, pada masa dinubuatkan ini, firman ini, manusia masih hidup di dalam pra-peradaban. Mereka belum memasuki peradaban era 1.0. Belum memasuki peradaban era 1.0. Atau seperti yang dikatakan oleh Alvin Toffler, mereka belum memasuki peradaban gelombang pertama. Ciri pra-peradaban itu adalah manusia itu memanfaatkan apa yang sudah tersedia di dalam alam. Atau kita katakan dari segi Alkitab, manusia itu memanfaatkan apa yang telah disediakan oleh Tuhan di dalam alam itu. Umpamanya, udara, matahari, air, bahkan semua makanan itu. Tuhan mengatakan, aku yang memelihara kamu, aku yang memberikan itu. Walaupun sekarang saudara-saudara, kita memanfaatkan olahan kita, produk-produk industri atau apapun itu namanya. Tetapi Tuhan mengingatkan, Tuhan yang menciptakan itu. Tuhan yang memberikan itu untuk kita. Semua hidup kita ini. Oleh sebab itu, bernafas pun kita ingat Tuhan. Makan pun kita ingat Tuhan. Berpakaian pun ingat Tuhan. Apapun harus menjadi mengingat Tuhan. Mengapa? Karena Allah Tritunggal itulah yang memelihara kita. Yang memberikan itu semua untuk kita. Oleh sebab itu kembali. Jangan sampai lupakan. Jangan sampai tinggalkan. Jangan enak-enak memakai pakaian yang indah, memakan pakaian yang enak, menduduki jabatan yang tinggi, tapi dilupakan Allah yang memberikannya. Itu bagian pemeliharaan Tuhan. Yang kedua saudara-saudaraku, ditekankan di dalam firman ini.
bahwa Allah Tritunggal itu menciptakan manusia dengan sempurna. Sempurna. Itu pertama dikatakan setelah semua diciptakan, khususnya manusia diciptakan. Maka di dalam ayat 31 Tuhan mengatakan, Tuhan Allah melihat semuanya sungguh sangat baik. Di dalam setiap bahasa ucapan itu sama. Dalam bahasa Inggris dikatakan very good. Dalam bahasa Batak macai denggan si tutuk. Itu untuk menggambarkan kesempurnaan itu. Kata baik itu sebenarnya berasal dari bahasa Ibrani yang dikatakan top. Kata top itu sebenarnya hanya digunakan untuk menggambarkan sifat Allah yang baik itu. Allah itu baik. Karena hanya Allah yang baik dalam pengertian baik sempurna dan pekerjaan Allah. Itu saja. Coba bayangkan. Sifat yang seperti itu ada di dalam diri manusia. Baik yang sempurna diciptakan oleh Tuhan. Diciptakan oleh Allah. Sempurna. Itu sebabnya dikatakan yang kedua, saudara-saudaraku, manusia itu diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Yang kita sebut imago Dei dan similitudo Dei. Pernah ada orang yang mengatakan kepada saya, pasti Adam itu pasti sangat tampan. Hawa itu pasti sangat cantik. Karena mereka adalah gambar dan rupa Allah. Oh, jangan mengerti itu saudara-saudaraku. Dalam bentuk tubuh, dalam bentuk wajah. Allah itu adalah roh. Kalaupun di dalam Alkitab dikatakan Allah itu punya tangan, Allah itu punya mata, Allah itu punya telinga. Itu kan hanya gaya bahasa antropomorfisme. Yang membuat gambaran-gambaran seperti manusia. Supaya kita bisa mengerti bahwa Allah itu hidup. Allah itu tidak punya mata seperti mata kita. Tidak punya tangan seperti tangan kita. Oleh sebab itu kesegambaran dan keserupaan kita dengan Allah ada di dalam keberadaan kita. Di dalam eksistensi kita sebagai manusia ciptaan Allah. Di dalam esensi kita sebagai manusia ciptaan Allah. Bukan dalam bentuk tubuh, bentuk wajah. Dan harus kita ingat saudara-saudara. Ada tujuan Tuhan membuat kita segambar dan serupa dengan Allah. Yang pertama, supaya kita bisa melakukan tugas kita yang diembankan Tuhan dari sejak awal kepada manusia itu. Apa itu? Kalau kita hubungkan ayat ini dengan Kejadian 2 ayat 15, maka kita tahu ada 3 tugas yang diberikan oleh Allah kepada manusia ciptaannya. Pertama, kuasai, tundukkan semua ciptaan saya. Berkuasalah dan tundukkan. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan usahakanlah. Usahakan. Dan yang ketiga dikatakan pelihara. Yang 3 itu. Kuasailah, tundukkan. Sebagai manusia ciptaan Allah, kita tidak bisa tunduk kepada apapun di antara ciptaan itu. Kita tidak bisa dikuasai oleh apapun di antara ciptaan itu. Kalau kita menyadari kita adalah manusia yang segambar dan serupa dengan Allah, jangan sampai dikuasai uang. Jangan sampai dikuasai harta. Jangan sampai dikuasai teknologi. Ingat saudara-saudaraku, uang, harta, teknologi itu sangat baik. Dan itu menjadi berkat.
Tapi saat kita jadi dikuasai oleh apapun itu, uang itu, kekayaan itu, teknologi itu akan menjadi kutuk di dalam hidup kita. Tapi itu akan menjadi berkat. Setinggi apapun teknologi yang kita kuasai, sebanyak apapun kekayaan kita, sebanyak apapun tabungan atau deposito kita, harus kita yang menguasai. Itulah hakikat kesegambaran dan keserupaan dengan Allah. Yang kedua, usahakan. Walaupun di dalam mengusahakan itu jangan hanya mengusahakan, hanya mengeksploitasi habis-habisan, tetapi harus tetap menjaga supaya ciptaan Tuhan itu bisa diusahakan selama manusia ada di dunia ini dari generasi ke generasi. Jangan pikirkan hanya dirimu. Sehingga bisa kita rusak ciptaan itu, kita rusak hutan, kita rusak laut hanya untuk kebutuhan kita sendiri. Oh, itu salah. Dan yang ketiga dikatakan peliharalah. Pelihara. Biasanya manusia ini sangat menekankan yang nomor 2 itu. Usahakan, eksploitasi. Tapi melupakan memelihara. Pernah di dalam satu pertanyaan web, seseorang menanya kepada saya, yang benar-benar sangat ahli di bidangnya, master di bidang teknik. Dia katakan, Opung, karena selalu dipanggil Opung saya, Opung. Saya pikir tidak lengkap ciptaan Tuhan ini. Mengapa? Saya kasih contoh katanya. Kalau kami membangun satu industri, dari A sampai Z semua sudah kami programkan. Termasuk sampai maintenance. Bagaimana pemeliharaannya. Tetapi di dalam penciptaan Tuhan itu, Tuhan hanya menciptakan. Kenapa Tuhan tidak membuat program pemeliharaan? Saya katakan, yang sesungguhnya Tuhan membuat itu dengan sangat tepat. Di mana Opung tertulis itu? Di Alkitab di mana? Oh, bukan. Tuhan Allah itu tidak membuat suatu program yang mendetail supaya itu dikerjakan oleh manusia. Karena Tuhan tidak mau manusia itu seperti robot. Hanya untuk mengikuti karena dia tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi Tuhan itu membuat program maintenance dengan memberi kemampuan dan menugaskan manusia itu pelihara. Bukan program maintenance-nya yang diberikan, tapi kepada manusia itu diberi kemampuan dan tugas memelihara. Saya kasih contoh, saya katakan kepada dia. Kalau Bapak bisa membuat program pembangunan industri yang seperti itu, hingga membuat program maintenance-nya, siapa yang memberi kemampuan kepada saudara sehingga bisa membuat itu? Kan Tuhan. Nah inilah tugas kita. Jangan hanya menguasai, mengusahakan, tapi tidak tahu memelihara. Dan di dalam diri kita diberi Tuhan kemampuan. Jangan sia-siakan kemampuan dan tugas yang diberikan Tuhan. Itu adalah bentuk kesempurnaan dari kemanusiaan kita dalam ciptaan Tuhan. Kita sempurna diciptakan. Dikatakan di dalam firman ini, laki-laki dan perempuan manusia itu diciptakan. Itu termasuk kesempurnaan kemanusiaan kita.
Tapi ingat, bukan berarti serentak laki-laki dan perempuan itu diciptakan. Kita harus baca Kejadian 2:18-25. Dan itu jelas nyata dari firman ini. Di dalam ayat 27 dikatakan seperti ini. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Disambung, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Diciptakannya dia. Baru laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tetapi yang mau ditekankan di sana bukan masalah urutan penciptaan manusia itu. Tapi yang mau ditekankan, laki-laki dan perempuan itu sama. Diciptakan Allah menurut gambar dan rupa Allah. Ini harus kita mengerti. Dan harus kita mengerti untuk apa. Itu juga supaya benar-benar mereka mampu memelihara kekudusan yang diberikan oleh Allah. Jangan lupa saudara-saudaraku, kehidupan suami istri hanya diberikan Tuhan kepada manusia. Dan kalau manusia tidak bisa menjaga kekudusannya sebagai ciptaan Allah di dalam kekudusan rumah tangganya, dia menurunkan derajatnya sama dengan hewan itu. Itu harus kita tunjukkan. Dan sebagai manusia yang ciptakan Allah secara sempurna, harus bisa hidup dalam rumah tangga yang menguasai semua anak-anak cucunya dan membawa tetap taat kepada Tuhan. Sehingga seperti yang dikatakan Yosua dalam Yosua 24 ayat 15. Kalau aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan, tidak akan melupakan Tuhan. Inilah kesempurnaan. Tetapi saudara-saudaraku, kesempurnaan hidup kita sebagai manusia, kita rusak sendiri. Karena sebenarnya kesegambaran dan keserupaan dengan Allah itu juga supaya kita bisa berkomunikasi dua arah dengan Allah. Dan hanya manusia yang bisa melakukan itu. Dalam kesegambaran dan keserupaannya dengan Allah, dia bisa berkomunikasi. Kita bisa berkomunikasi dengan Allah kita. Dan supaya kita bisa menggunakan kebebasan kita. Karena jangan lupa, hanya manusia dalam kesegambaran dan keserupaannya dengan Allah yang diciptakan Allah dalam kebebasan. Kebebasan manusia hanya dibatasi oleh dua kebebasan. Kebebasan mutlak Allah dan kebebasan sesama kita. Tetapi semua itu saudaraku dirusak oleh manusia itu sendiri. Karena manusia menyalahgunakan kebebasannya. Tuhan memberi kebebasan kepada manusia mengikut Tuhan atau melawan Tuhan. Manusia bisa melawan Tuhan. Tapi Tuhan katakan, kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita akan hidup. Kalau kita melawan Tuhan, kita akan mati. Inilah yang dipilih oleh manusia itu, saudara-saudaraku. Dia memilih melangkahkan kakinya sesuai dengan kehendaknya. Melakukan apa yang sesuai dengan kehendaknya. Sehingga dia meninggalkan firman Allah. Manusia jatuh ke dalam dosa. Rusak kesempurnaannya. Rusak imago Dei dan similitudo Dei-nya. Tapi begitu agung saudara-saudaraku. Kasih Allah kita yang Tritunggal itu. Allah
tidak mau membiarkan kita merusak kesempurnaan kita, merusak imago Dei dan similitudo Dei kita. Maka Allah Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal itu. Firman yang menjadi manusia itu, yang sudah ada kekal dan sampai kekal di dalam diri Allah itu. Dia datang menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Dia mau menderita, dia mau mati, mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita, memulihkan kita kepada kesempurnaan itu, memulihkan kita kepada imago Dei dan similitudo Dei itu. Dan bukan hanya itu, saudara-saudaraku, dalam Minggu Trinitatis ini harus kita ingat, Tuhan Allah kita itu mencurahkan rohnya untuk menguatkan kita dan memampukan kita hidup dalam kesempurnaan itu. Itulah perbuatan Allah yang maha besar itu. Di dalam Yesus Kristus dan di dalam Roh Kudus. Sehingga kita bisa melakukan apa yang dikatakan Efesus 4 ayat 24. Mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan. Sehingga di dalam Yesus Kristus oleh penguatan Roh Kudus kita bisa mengenakan kembali imago Dei dan similitudo Dei itu. Kesegambaran dan keserupaan kita dengan Allah itu. Dan inilah sebenarnya yang harus menjadi hidup semua orang percaya. Jangan mau hidup dalam imago Dei dan similitudo Dei yang rusak. Inilah yang dilakukan Tuhan Yesus dengan bilur-bilurnya. Kalau dikatakan di dalam Yesaya 53 ayat 5, oleh karena bilur-bilurnya kita sembuh. Bilur-bilur Yesus bukan mau menyembuhkan sakit mah, sakit kanker, membuka mata orang buta, bukan. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan kita, memulihkan kita kepada imago Dei dan similitudo Dei. Roh Kudus memulihkan kita dan menumbuhkan kita dalam imago Dei similitudo Dei, sehingga kita bertumbuh dan berkembang sebagai anak-anak Tuhan. Dan inilah saudara-saudaraku yang perlu kita imani pada saat kita menghadapi pandemi virus corona ini. Ingat, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menyelamatkan kita, Allah yang memulihkan kita, dan Allah itu sendirilah yang berkuasa menyelamatkan kita dan memulihkan kita dari bencana pandemi virus corona ini. Sudah berulang kali saya khotbahkan, tidak ada kuasa kita. Oleh sebab ini memanggil kita, semua orang percaya ini, benar-benar hidup dalam keselamatan itu, dalam pemulihan itu. Hidup dalam imago Dei dan similitudo Dei. Yang benar-benar hidup di dalam Allah Tritunggal itu. Yang benar-benar setia kepada Dia. Yang benar-benar bertumbuh di dalam Dia. Itulah orang percaya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Tumbuhkanlah itu dalam hidup kami. Supaya kami benar-benar mengimani keagungan dan kebesaran-Mu sebagai Allah Tritunggal. Untuk mengagungkan dan kebesaran-Mu ya Allah Bapa, ya Yesus Kristus Tuhan kami, ya Roh Kudus yang penuntun kami dan menguatkan kami. Demikian juga
saat kami menghadapi bencana seperti yang kami hadapi sekarang ini. Supaya semua orang percaya Tuhan, kembali kepada esensinya sebagai manusia yang segambar dan serupa dengan Engkau. Oleh penyelamatan Yesus Kristus dan oleh kekuatan Roh Kudus. Supaya kami semua berseru kepadamu Tuhan, memohon keampunan dosa kami, dan berjanji akan senantiasa setia kepadamu. Dan sama-sama memohon, selamatkan kami dari bencana ini. Pulihkan kami Tuhan. Dan supaya Tuhan bekerja dalam diri semua orang, masyarakat bangsa ini, khususnya kepada pemerintah kami, presiden kami, supaya mereka selalu bersemangat melakukan apa yang bisa mereka lakukan, tetapi akhirnya berserah diri kepadamu Tuhan, supaya makin banyak orang yang percaya kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan, pulihkanlah gerejamu, selamatkan gerejamu, supaya bisa hidup benar-benar sebagai tubuh Kristus dan benar-benar bisa beribadah di rumahmu. Bapa, hanya pengasihanmu, hanya pengampunanmu, hanya oleh karena namamu yang kudus itu, di dalam Yesus Kristus kami berseru kepadamu Bapa. Dengarkan kami. Amin.